wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi al-muttaqin binuri kitabil mubin wa ja'ala al-Qur'ana ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah subuh yang mudah-mudahan semua dalam ridha dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih dibangunkan dalam kondisi sehat jasmani rohani. Sehat jasmani, kita tidak sakit, tidak di rumah sakit. Sehat rohani, kita bisa menggunakan akal kita, menggunakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban kita, menunjukkan taat kita, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melaksanakan sholat subuh, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Dan sholat subuh juga didahului dengan qobliyah subuh, dan mudah-mudahan karena qobliyah subuh itu saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apalagi sholat subuhnya. Nah, ini yang orang kalau nyari dunia semangat sekali, padahal Allah kasih dengan qobliyah subuh lebih baik daripada dunia, masih banyak yang tidur. Nah, kita keliru. Kemudian apalagi sholat subuhnya, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Kita tahu bahwa ibadah kita ini belum sempurna, sering ingat kepada yang lain-lain, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni segala kelemahan kita, kekurangan kita, dan Allah menyempurnakan apa yang kita lakukan dan diterima di sisinya. Dan kita tahu bahwa kalau kita sholat subuh dengan berjamaah, man sholla sholat subhi bil jamaati faka'annahu sholat kulla lailatin. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah sama halnya dengan dia sholat sepanjang malam. Itu luar biasa Allah kasih rahman dan rahimnya Allah. Apalagi semalam juga kita sholat berjamaah isya, ya. Allah lewat Rasulnya menyatakan bahwa seolah-olah kita sholat nisful lail, separuh malam. Nah, jangan kita malas untuk datang ke masjid, karena ke masjid itu belum tentu semua orang bisa ke masjid. Bahkan ada yang menjelaskannya, menyindir kita bahwa tempat yang paling jauh adalah masjid. Kita bisa pergi kemana-mana, bahkan ada yang naik gunung bisa berangkat, naik gunung semangat, tapi ke masjid tidak semangat pergi ke masjid. Kita bisa pergi ke tempat wisata yang jauh, tapi ke masjid justru harus pergi ke masjid. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih digerakkan hati kita, memfungsikan segala tubuh kita untuk datang menuju rumah Allah, menuju panggilan Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu bisa kita tahu kalau kita sering kita membaca Al-Quran, dan sering kita mendengarkan ulama atau mendengarkan ustaz atau membaca sendiri agama kita, yaitu ad-dinul Islam. Sumber daripada segala ajaran Islam adalah Al-Quran dan
sunnah. Kalau orang yang mengerti, itu tidak akan mungkin menjelekkan, tidak akan mungkin bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah hablum minallahil azim, itu adalah tali Allah yang kokoh, yang Allah julurkan dari langit ke bumi. Begitu Rasul katakan di hadisnya. Kita sudah membahas sebelumnya, yaitu iman kepada Allah secara baik itu uluhiyah maupun rububiyah. Kemudian kita juga sudah jelaskan malaikat, ya. Kita harus amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Nah, kita yang ketiga adalah wa kutubihi. Kemarin sempat ramai di medsos itu ketika orang santri antri untuk vaksin, nah diperdengarkan lagu. Kemudian ya mungkin yang lain mungkin terhibur, bagi santri yang hafiz Quran, yang menghafal, dia tidak mau terganggu hafalannya, memang harus dijaga, ya, jadi telinganya ditutup. Nah begitu ditinggal itu, yang tidak ngerti ya kita maafkan saja bahwa itu salah didik. Justru semua, kalau orang yang taat, yang selalu ke masjid, orang tuanya itu yang taat ke masjid, insya Allah menginginkan anaknya jadi hafiz, minimal bisa baca Quran. Ya, Al-Quran itu bukan kitab suci terus didiemin biar suci, bukan. Justru harus dibaca dan dipelajari. Nah, seorang muslim itu harus beriman kepada seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu adalah berupa suhuf dan kitab. Suhuf dan kitab itu, suhuf itu adalah lembaran-lembaran, sedangkan kitab adalah sudah dalam berbentuk buku, dalam bentuk kitab. Yang kita tahu adalah kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa, Pak? Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Al-Quran adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi semua kitab itu suhuf itulah kitab yang mulia, tapi Al-Quran itu kitab yang terakhir adalah Allah jadikan yang paling mulia, menghapus hukum-hukum sesudahnya, ya. Contohnya sebelumnya, maaf, kemudian melengkapi yang belum ada di sini. Maka kita nggak perlu baca lagi, mengkaji lagi Taurat, Injil, karena wallahu alam kita tahu bahwa kalau Al-Quran itu adalah Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Yang lain disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kan gitu? Inna nahnu, inna sebenarnya kami, Allah menyatakan nahnu, kami, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan adzikra. Yang dimaksud adzikra itu adalah Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahafidun, kami yang menjaga Al-Quran. Kalau Allah yang menjaga Al-Quran, insya Allah sampai akhir zaman itu Al-Quran masih utuh, masih murni, tidak ada yang terkurangi. Kemarin sempat satu huruf ada hilang, illa itu langsung depan. Nah, itu artinya Allah betul-betul menjaga. Dengan apa? Terserah Allah. Diantaranya adalah hafalan daripada para hafiz. Tak ditulis tapi udah hafal. Nah, itu yang subhanallah, kalau punya anak bisa hafiz itu bisa akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya di akhirat. Jangan anak kita nih tak bisa ngaji. Nah, Al-Quran juga tidak hanya cukup didefinisikan Al-Quran itu kita cukup dengan kitab kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Membacanya adalah ibadah, cukup baca saja terus selesai. Yang bagus itu makanya anak-anak itu harus ilmunya tinggi, ilmunya dalam itu, sehingga bisa. Orang tuanya mungkin sudah tidak bisa sampai meneliti apa kandungannya. Contohnya yang saya sudah pernah sampaikan, surat An-Nisa itu orang baru mendengar saja
sudah dapat hidayah langsung masuk Islam, yaitu tentang ketika kulit terbakar. Kan masih ingat Pak? Lalu Allah badalnahum, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru. Jadi kulit yang baru. Sehingga Profesor Dr. Tanja Samsan, ya, ahli kulit, ya, kepala rumah sakit di Thailand itu mendengar itu langsung menyatakan dirinya masuk Islam, karena dia yakin bahwa kalau ini 14 abad yang lalu pada tahun itu, ya, kalau sekarang 15 abad karena 43 sekarang, itu sudah mengerti tentang kulit, sudah menyebutkan tentang kulit yang terbakar diganti dengan kulit baru. Maka ini bukan perkataan manusia, karena pada saat itu belum ada dokter. Dokter muncul kan ketika zaman Harun al-Rasyid, ketika zaman Muawiyah. Jadi jauh sudah Nabi Muhammad SAW, dia menyatakan masuk Islam karena hanya kulit, dan banyak lagi yang lainnya, termasuk penulis buku Al-Quran saya apa namanya, Injil itu adalah orang yang masuk Islam gara-gara dia meneliti mumi daripada Fir'aun. Disebutkan dia kebingungan kenapa wahyu yang paling utuh. Ternyata Al-Quran menyatakan bahwa ada dokter dari India menyatakan yang Muslim. Nah itu memang Tuhan mengatakan kami abadikan. Nah itu dia langsung masuk Islam. Di Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil hai orang-orang yang beriman, aminu, tetaplah kalian beriman, billahi wa rasuli, tetaplah kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, wal kitabi, yaitu dan kitab-kitabnya, alladzi nazzala ala rasulihi, yang kami turunkan kepada rasul-rasulnya. Ya, yang dimaksudnya nazzala ala rasuli, yang kami turunkan kepada rasulnya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Al-Quran menggunakan kata nazzala karena apa? Diturunkan tidak secara sekaligus. Ini ada yang menafsirkan begitu. Jadi perlu proses. Berapa tahun Pak? Al-Quran diturunkan selama berapa tahun? Dua Pak? 22 tahun 2 bulan 22 hari, ya, 2 tahun, 22 tahun 2 bulan 2 hari 22 hari 22 hari, ya mudah-mudahan nanti kalau beli dulu dikit jadi disimpulkan jadi 23 tahun, nah jadi 23 tahun dihitungnya. Nah itu artinya Al-Quran itu turunnya berproses, tidak sekaligus. Supaya apa? Supaya gampang dihafal, gampang diingat, lebih mendalam pemahamannya tentang Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan sering sesuai dengan kejadian yang terjadi. Makanya itu disebut asbabun nuzul.